Presiden Joko Widodo mempertanyakan efektivitas dampak dari penyaluran subsidi pupuk terhadap negara. Dengan nada yang cukup tinggi, sang kepala negara mengaku heran puluhan triliun dana yang disalurkan belum memberikan kontribusi signifikan. Presiden Joko Widodo menilai ada yang salah dari pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan. Presiden Jokowi meminta para pembantunya untuk mengevaluasi pembangunan pertanian di tanah air. Kesalahan sang kepala negara sangat beralasan sebab setiap tahunnya negara merogoh kocek yang sangat dalam untuk subsidi pupuk. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, setiap tahun negara menggelontorkan sedikitnya 28 triliun rupiah. Bahkan di 2017, subsidi pupuk sempat menyentuh 31,3 triliun rupiah. Tidak hanya kesal soal pupuk, Presiden juga mewanti-wanti jajaran menterinya serius dalam pengelolaan pangan, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian impor. Jokowi juga kembali memberikan peringatan untuk mewaspadai krisis pangan yang terjadi akibat pandemi. Indeks keyakinan konsumen pada Desember 2020 membaik, namun perbaikan yang terjadi belum membawa keyakinan konsumen ke zona optimistis. Di bulan Desember 2020, Bank Indonesia mencatatkan indeks keyakinan konsumen sebesar 96,5. Angka itu naik dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 92. Perlahan tapi pasti, keyakinan konsumen mulai pulih, mengarah ke sebelum masa pandemi virus corona masuk ke Indonesia. Sejak pandemi virus corona menyerang Indonesia, keyakinan konsumen ambles. Titik nadirnya terjadi pada Mei 2020, di mana IKK hanya di 77,8 atau terendah sejak Oktober 2005. IKK pun terus membaik pada November hingga Desember 2020. Sedikit lagi, IKK bisa menembus level 100, yang artinya konsumen sudah pede dalam menghadapi perekonomian. Namun optimisme konsumen di awal 2021 bisa jadi terkikis lagi, sebab pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Pemerintah menargetkan 30 juta unit UMKM masuk ke platform digital hingga 2023. Dari 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 8 juta UMKM masuk ke ranah digital. Meski begitu, pada tahun 2020, 3,7 juta UMKM sudah onboarding dengan melakukan QRIS untuk transaksinya. Dengan total 11,7 juta UMKM yang sudah go digital, maka sekitar 19,3 juta UMKM perlu didorong untuk segera onboarding agar target 30 juta di tahun 2023 dapat tercapai. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, selanjutnya pada tahun 2021 hingga 2023 ditargetkan 6,1 juta UMKM onboarding per tahun. Pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 mendatang. Kepala SKK Migas, Dwi Sucipto menyatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas adalah dengan meningkatkan jumlah pengeboran. Dwi Sucipto menambahkan, sejumlah kontraktor kontrak kerjasama telah menyepakati peningkatan jumlah pengeboran sumur pada tahun ini menjadi 616 sumur. Menurut Dwi, dengan peningkatan pengeboran ini bakal mendukung target lifting dan menyebut harus ada kenaikan produksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan proyek-proyek yang akan on-stream di 2021 sebesar 40.000 sampai 50.000 barel per hari. Pandemi COVID-19 membuat jutaan orang Amerika Serikat kehilangan pekerjaannya. Hampir 4 juta pekerja di negeri Paman Sam telah menganggur selama 6 bulan. Angka itu naik 2,4 juta orang jika dibandingkan pada September 2020. Data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, setengah dari total pengangguran jangka panjang berasal dari industri rekreasi dan perhotelan, serta seperempat diantaranya berasal dari dunia pendidikan, kesehatan, perdagangan, grosir, dan eceran. Biro Statistik juga menyebutkan pekerjaan akan berdampak pada pekerja berketerampilan tinggi dan rendah di posisi pekerjaan manajemen, profesional, dan penjualan. Meski begitu, pekerja di industri jasa masih akan bernasib baik.
Pengangguran jangka panjang lainnya juga tercatat di kalangan orang kulit hitam dan Asia. Lebih dari 40% telah menganggur selama setahun.